Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Jadi bukan surga, bukan neraka, bukan 72 bidadari, bukan itu, bukan istana emas di surga, enggak. Aku enggak butuh itu. Kalau ibadahku, semua yang kulakukan ini untuk itu, kasih kebalikannya. Kalau ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Aku tidak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya engkau. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Itu saja. Nah, itu Robi'ah. Ada cerita satu ketika Robi'ah ini membawa ember besar isinya air. Lari agak cepat bawa air. Orang-orang yang Robi'ah, kamu mau kemana? Mau ngapain? Mau ke neraka. Mau tak padamkan dengan air ini. Yaitu sindiran bagi kita bahwa kita itu sering selalu terjebak dengan ancaman neraka dan iming-iming surga. Allahnya hilang. Itu yang sering menjebak kita. Logikanya sebenarnya harus dibalik. Surga dan neraka itu ngikut Allah, bukan Allah ngikut surga dan neraka. Kalau kita menuju Allah dan sampai pada Allah, pasti dapat surga. Tapi kalau target kita surga, belum pasti kita dapat Allah. Banyak orang ibadah tertipu oleh iming-iming surga dan neraka ini. Kalau di teorinya Robi'ah, jangan itu. Hidup ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Kepada Allah itu mukhlishina lahuddin, ikhlas untuk Allah, bukan untuk surga, untuk neraka. Surga neraka itu anggap aja iming-iming untuk nambah semangat, tapi tujuannya bukan itu. Sama kayak kamu misalnya punya adik kecil, disuruh belajar susah, akhirnya sudahlah, kalau mau belajar besok tak ajak jalan-jalan ke mall. Tujuannya kamu belajar kan pinternya, bukan jalan-jalan di mallnya. Tapi anak kecil ini, yang dia pikir jalan-jalan di mallnya tidak masalah. Tapi kan nanti akhirnya dia pinter. Awalnya surga dan neraka mungkin pakai logika ini. Jadi mungkin dulu orang susah, zaman Nabi kalau marilah kita menyembah Allah, ikhlas, tidak usah mikir imbalan, mungkin tidak ada yang mau. Tenang aja, besok di surga dapat rumah gratis, terus ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari berpuluh-puluh, diajak perang susah, ayo kita jihad. Kalau meninggal langsung disambut 72 bidadari loh. Wah iya, ini kalau kamu semangat. Yang dipikir lumayan 72, 2 bulan lebih itu bisa gonta-ganti pikiranmu kan ke situ. Ya kan, padahal Robi'ah enggak. Jangan ketipu dengan itu, nanti ikhlasnya hilang. Maka Robi'ah mungkin gemes sama kita. Kok bolak-balik orang ditakut-takutin neraka, terus dia bawa ember besar. Mau kemana Robi'ah? Tak padamkan aja nerakanya, biar orang tidak ibadah karena takut neraka. Nah itu, jadi tidak ada pamrih apa-apa selain dia, selain Allah. Terus ciri mahabbah selanjutnya dalam Robi'ah adalah tidak mengharap apapun, hanya menerima saja, tidak usah minta-minta. Satu ketika dia sakit, Sufyan Tsauri datang, Robi'ah, kamu itu kan dekat sama Allah, ya mbok berdoa biar sembuh. Terus Robi'ah bilang, sakit ini dari siapa? Ya dari Allah.
berarti kan Allah menginginkan aku sakit. Kalau aku dapat sesuatu dari yang aku cintai, ya aku nikmatin. Itu Robi'ah. Jadi itu kalimatnya selanjutnya ini, aku ini hanya hambanya. Apa hakku untuk menginginkan sesuatu? Kalau aku menginginkan sesuatu sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Jangan menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Maunya Robi'ah. Kalau kamu kayak gini berarti melawan Allah. Apa terus kalau sakit nggak diobati, Pak? Ya diobati. Tapi tetap dengan logika, kalau Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih kesembuhan. Tidak harus kamu marah-marah sama Allah, kenapa saya dikasih sakit? Tidak usah. Tidak ada mengeluhnya, tidak harus protes, tidak harus komplain. Diterima saja. Ini orang jatuh cinta. Kayak kamu sama pacarmu waktu ulang tahun tiba-tiba kamu disiram sama telur. Ya kan? Kamu kan nggak komplain. Kenapa? Kamu cinta. Tapi bukan berarti telurnya terus nggak dihapus-hapus sampai sore. Ya, nggak diprotes, tapi ya terus dibersihkan. Sakit ya diobati, tanpa mengeluh, tanpa komplain. Apalagi marah-marah. Ya Allah, gimana sih? Saya itu kan orang soleh, rajin, kok ya dikasih sakit? Kan nggak begitu. Jadi ndak, malah istilahnya Robi'ah ekstrim. Kalau aku menginginkan sesuatu yang berbeda dengan keinginannya Allah, maka kafirlah aku. Yang dikafiri apa? Kufur atas apa? Kufur atas pemberiannya Allah. Semua kan Allah yang memberi. Kamu sehat, kamu sakit, kulitmu mulus apa kasar, putih apa hitam, rambutmu keriting apa lurus, itu kan pemberiannya Allah. Jangan komplain, Pak, saya kok lahir di Indonesia ya Pak, akhirnya pesek hidungnya. Coba lahir di India, mungkin hidungnya lebih panjang. Nah, itu namanya komplain. Allah sudah menghendaki itu, ya sudah. Kan kamu sering mengeluh gitu, coba kemarin saya anaknya Jokowi Pak. Nah, ya kan, kamu protes. Enggak. Allah sudah menginginkan itu, ya sudah, diterima saja, disyukuri. Kalau enggak, karena lawannya syukur itu kan kufur. Kalau kamu enggak terima, itu namanya kufur. Kenyataannya memang sudah begitu. Mau gimana? Kamu jago siapa, yang jadi kok malah siapa? Ya sudah, berarti Allah menghendaki itu. Ya bukan berarti terus kalau kamu enggak setuju diam saja. Ya kayak sakit tadi loh, ya diobati, tapi tanpa harus komplain, tanpa harus protes. Yang paling bagus apa? Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya. Sesuatu agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Semata-mata agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Namun tidak masalah jika memang dia memberikannya. Berobat kok masih tidak sembuh, ya sudah, karena yang memberikan kesembuhan juga Allah, sebagaimana Allah memberikan sakit. Jadi logika utama seorang pecinta hanya satu, cukup yang dicintai saja. Kalau cinta pada Allah berarti ya cukup Allah saja, tidak masalah. Kehilangan apapun tidak masalah, asal tidak kehilangan Allah. Jadi ada musibah, ada kemalangan apapun dalam hidupmu, terimalah. Satu yang kamu jangan sampai hilang, Allahnya. Kehilangan segalanya tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Kehilangan hak pilih, kehilangan suara, kehilangan apapun tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Sekarang banyak yang kebalik. Kehilangan Allah tidak apa-apa, asal jabatannya tidak hilang, asal pangkatnya tidak hilang, asal kekayaannya tidak hilang.
sekarang dibalik. Atau Allah dimanfaatkan demi kekayaan, demi jabatan, demi pangkat. Itu kondisi kita hari ini. Padahal kalau kita mencukupkan diri dengan pemberiannya Allah, sebaliknya nanti Allah juga akan mencukupkan hidup kita. Mencukupkan itu bukan berarti terus kamu jadi kaya, tapi apa kondisi batinmu, lingkungan sekelilingmu itu membuatmu merasa nyaman, pas. Mungkin kamu kaya luar biasa, tapi kalau Allah bikin kamu nggak cukup, ya kamu masih meluap-luap ambisi nafsu hasratmu, bikin kamu nggak tenang. Tapi mungkin kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu puas. Nah, itu yang susah dicari. Robiah menemukan itu lewat jalur cinta. Dan menurut Robiah, dunia ini awal dan akhirnya akan ke situ. Selama kita belum menapaki jalur itu, kita tidak akan ketemu puncaknya nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup ada di situ. Makanya di antara kalimatnya dia menyebut biar waktu yang akan membuktikan bahwa tiap langkah yang telah dipijakkan, tiap tetesan keringat dan darah yang telah dialirkan, tiap jiwa yang telah melayang akan sampai pada satu keadaan di mana keadilan adalah nadinya, kesejahteraan adalah nafasnya, kebijaksanaan adalah sifatnya, dan ridho Sang Kholik adalah tujuannya. Semua ini terwujud, jalurnya adalah mahabbah. Nanti waktu yang akan membuktikan. Dengan mahabbah, semua kecapean, keringat yang menetes, darah yang mengalir, langkah yang dipijakkan akan membuahkan keadilan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan ridho dari Allah. Di luar jalur itu kita tidak akan ketemu kebijaksanaan, kita tidak akan ketemu keadilan, kita tidak akan ketemu kesejahteraan. Maka Robiah menyarankan jangan lupa mahabbah. Itulah prinsip-prinsip mencintai Allah dalam pikirannya Robiah Al-Adawiyah. Gaya Robiah ini akan mewarnai hampir semua sufi abad ke-7 ke-8.